wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fiska Puspita Deviani, peserta Latsar CPNS dari PPSDM Regional Bandung Angkatan 14. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mind map yang sudah saya buat mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Saya akan menjelaskan sedikit alasan mengapa kita sebagai calon PNS harus memahami mengenai wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara. Karena dengan kita memahami, kita tahu kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan segalanya, serta sebagai bekal dalam mengawali pengabdian kepada bangsa dan negara. Dan kita sebagai PNS pun diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai dasar bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini mind map yang saya buat mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk video lengkapnya ada di video berikut. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, yang pertama kita akan bahas materi wawasan kebangsaan. Dalam materi wawasan kebangsaan ini, kita harus tahu beberapa poin penting seperti definisi, beberapa titik penting sejarah dalam bangsa Indonesia, 4 konsensus dasar, serta identitas NKRI. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu definisi. Definisi dari wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun pendapat menurut Profesor Muladi, Gubernur Lemhanas RI, menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu kita harus tahu beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Sejarah pertama bangsa Indonesia yaitu terbentuknya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, yaitu perkumpulan puluhan anak muda di Aula Stovia. Tanggal 20 Mei juga diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia ini diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan Raden Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Yang ketiga itu Kongres Pemuda I pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta yang diselenggarakan sebagai Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh Wakil Organisasi Pemuda Jong Java, Jong Sumatra Nenbon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islami Tenbon, Sulterenden Minahasairs, kemudian Jong Bataksbon, dan pemuda kaum Teosofi juga ikut dalam kerapatan besar ini. Yang keempat adalah Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Humaichi Harada, pemimpin pemerintah penduduk Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 7 Agustus 1945 terbentuklah PPKI,
Yang selanjutnya yaitu konsensus dasar. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Bangsa Indonesia memiliki 4 konsensus dasar. Yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya, negara kita memiliki identitas NKRI, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Yang pertama itu bendera merah putih, yang disebut sebagai Sang Merah Putih, tertuang dalam pasal 1 ayat 1. Yang kedua, bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara, bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dinamika peradaban bangsa. Dan yang ketiga, lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk Garuda Pancasila, yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Hal ini tertuang dalam pasal 46. Dan yang terakhir adalah lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W. Rudolf Supratman. Hal ini tertuang dalam pasal 58 ayat 1. Kurang lebih seperti itu teman-teman materi mengenai wawasan kebangsaan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai nilai-nilai bela negara. Dalam bela negara pun kita harus tahu dulu definisi mengenai bela negara itu apa, dasar hukumnya seperti apa, nilai dasar bela negara, serta implementasi bela negara kita sebagai ASN seperti apa. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu definisi dari bela negara. Definisinya adalah tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap NKRI dalam menjaga kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negara, serta keutuhan wilayah. Yang kedua, dasar hukum dari bela negara itu ada dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1, yang intinya adalah menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Adapun 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Sebagai indikatornya, contohnya adalah kita bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Dengan indikatornya adalah kita berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, serta ikut serta dalam pemilihan umum. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan indikatornya yaitu kita paham dengan nilai-nilai dalam Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar dari negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan indikator bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara, yaitu dengan contoh indikatornya seperti gemar berolahraga, memelihara jiwa dan raga, senantiasa menjaga kesehatan, dan senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Setelah kita mengetahui mengenai definisi, dasar hukum, serta nilai dasar bela negara, selanjutnya kita akan membahas implementasi bela negara kita sebagai ASN. Contoh yang pertama adalah melakukan pengabdian yang tulus untuk negara. Yang kedua, melakukan tugas secara profesional. Yang ketiga, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang keempat, melakukan pelayanan publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Implementasi bela negara sebagai profesi saya yaitu perawat, yaitu memberikan asuhan keperawatan secara profesional dalam melayani pasien tanpa membedakan tingkat ekonomi, suku, budaya, dan agama. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga bisa bermanfaat dan kita semua bisa menjadi ASN yang berwawasan serta memiliki nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.